Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1302625067. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak dan kita akan belajar gerak lurus, berubah, beraturan. Tapi di video ini kita hanya akan belajar tentang rumus-rumus yang dipakai nanti di video berikutnya. Kita akan belajar grafiknya tanpa dipisah karena grafiknya lebih bervariasi soalnya dibandingkan dengan gerak lurus beraturan. Jadi berbeda gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi apa sih gerak lurus berubah beraturan? Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda pada rintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara tetap. Kalau di video kita belajar tentang GLB, gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Nah, ini kalau gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan, nah itu kecepatannya berubah secara tetap. Nah, maksudnya apa nih? Misalkan pada detik pertama kecepatannya 2 meter per second. Pada detik kedua kecepatannya berubah menjadi 3 meter per second. Nah, pada detik ketiga kecepatannya berubah menjadi 4 meter per second. Ini teratur, berubahnya satu-satu secara tetap. Jadi nggak boleh detik pertama 2 meter per second, detik 2 misalnya 5 meter per second, dan detik ketiga 4 meter per second. Nah, itu boleh, itu tidak teratur. Nanti kita akan ada 3 buah rumus yang biasa kita gunakan. Nah, itu VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 tambah A kali T, ada XT atau posisi akhir X0 tambah V0 kecepatan awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A dikali delta X. Delta X ini adalah XT dikurang X0. Rumusnya banyak banget sih. Terus kapan kita pakai rumus pertama, rumus kedua, dan yang ketiga itu? Nah, ini yang kita pelajari di video kali ini. Kita langsung saja ke contoh soal. Dalam waktu 8 detik dalam waktu 8 detik suatu kereta mengalami percepatan 2 meter per second. Ini A ya, percepatan sehingga kecepatannya mencapai 65 meter per second. Berapakah kecepatan awalnya? Itu jarak yang ditemukan dalam waktu 8 detik. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Kalau ketemu soal GLBB, ciri-cirinya adalah ada kata-kata percepatan. Jadi ada kata-kata percepatan, ada kata kecepatan awal, kecepatan akhir. Nah, itu pasti memakai 3 rumus. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Nah, kita harus membuat 2 situasi yang berbeda. Ada situasi awal, ada situasi akhir. Kita ikutin aja cerita dari soalnya. Mengalami percepatan sehingga kecepatannya mencapai 65 meter per second. Berarti awalnya ada suatu kecepatan yang dipercepat sehingga menjadi kecepatan akhir 65 meter per second. Berarti ini menjadi 65 karena berarti V-nya dipendekin dikit garisnya. Nah, ini berarti V-nya adalah VT karena akhir karena mencapai sehingga menjadi akhir. VT-nya adalah 65 meter per second. Berapa kecepatan awalnya? Berarti V0-nya belum tahu. Nah, tapi ada besaran-besaran yang akan kita pakai bersama-sama menjadi salah satu. Di sini jadi saya tulis tengah-tengah itu adalah waktu biasanya T 8 detik dan A percepatan banyak 2 meter per second. Yang ditanya adalah ini dan juga jarak atau posisi akhirnya berapa. Kalau kita tidak dikasih tahu, kita anggap posisi awalnya 0. Kita akan menjawab yang pertama. Ditanya adalah kecepatan awal. Kita akan mencari V0.
Caranya bagaimana sih? Pakai rumus yang mana? Nih kita lihat begini. Kita mau cari V0, kita cari rumus yang di sini yang ada V0. Ini ada V0. V0 kita cari lagi dengan analisis lainnya. Misalnya rumus kedua adalah X, ada posisi tapi kita tidak punya, cuma posisi awal posisi akhirnya kita punya. Artinya kita tidak bisa pakai rumus yang ini juga. Ada X berarti kita tidak bisa pakai rumus yang ini. Rumus yang pertama adalah A dan T, berarti kita bisa pakai rumus yang untuk menjawab V0-nya ya. Kita pakai rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, VT-nya 65. V0 belum tentu tahu, ditambah dikali hanya 2 kali T 8. Sehingga 65 sama dengan V0 ditambah 16. Sehingga ini kalau pindah ke sini jadi 16 dengan V0-nya adalah 49 meter per second. Berarti kita juga punya angkanya sekarang 49 meter per second. Sekarang juga dihitung adalah XT. Kita cari aja dari rumus XT-nya. V0 kan sudah ada, T sudah ada, jadi boleh pakai yang mana saja. Jadi kita pakai XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T. Nanti kita masukkan saja X0 nya. 0 nya boleh dianggap 0 karena X0 ketika 0 atau nanti di VT tertentu kita dapat dianggap 0 sama ditambah V0 di V0 nya itu 49 dikali T nya itu 8 ditambah setengah dikali A nya itu 2 dikali T nya 8 tinggal 49 tinggal 8 dikalikan 8 27 48 32 berarti 392 ditambah 38 kuadrat menjadi 64 ditambah dengan 64 berarti ini 456 meter. Karena X0 nya 0 jadi XT nya juga sama dengan jarak. Konsepnya yang masih mirip dengan gerak lurus di video sebelumnya. Kita coba lagi dengan motor yang dikendarai Bimo bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Selama waktu 4 detik kecepatannya menjadi 12 meter per second. Hitunglah kecepatannya dan jaraknya ya. Jadi kita bikin kondisi awal dan kondisi akhir di sini. Kita bisa kasih kondisi awal bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jadi ini pasti yang akhir VT-nya itu 12 meter per second, tapi V0-nya itu adalah 4 meter per second. Hitunglah kecepatannya. Ada satu besaran yang kita bisa pakai bersama-sama, yaitu T-nya adalah per detik. Yang ditanya adalah A-nya berapa, XT-nya berapa, angkat X0-nya 0. Kita jawab yang pertama adalah mencari A, percepatan atau mencari A. Kita cari rumus yang ada A tapi yang dua ini ada X, artinya kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, V0 VT nya 12, V0 nya 4 ditambah A nya 4 dipindah ke sini jadi 12,48 sama dengan 4 dikali T sehingga T nya dapat, sehingga A nya itu 2 meter per second. Sekarang kita mau hitung jaraknya. Sekarang kita coba pakai rumus yang kedua. Kita coba pakai rumus yang kedua karena kita udah tahu semua yang coba pakai yang rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X, terus VT kuadratnya berarti 12 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kali 2, ini XT nya
dikurang 0, berarti ini 144 sama dengan 16 ditambah 4 dikali XT. Nah, ini kalau dikurang 144 dikurang 16 sama dengan 4 dikali XT. Nah, 144 dikurang 16 berarti berapa ya? Dikurang 8, 128 sama dengan 4 dikali XT, sehingga kita dapat XT-nya 128 dibagi 4 atau 32 meter. Nah, jadi gampang nih. Kalau kita hitung pakai yang ini pasti hasilnya sama juga. Percepatan, yang namanya percepatan, nah ini kita juga akan coba lagi. Jadi sebuah mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan 4 meter per second mengalami percepatan beberapa jarak yang ditempuh saat kecepatannya mencapai segini. Berarti tetap kita tuliskan yang namanya kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi di awal VT-nya adalah 4. Kondisi akhir VT-nya adalah 14 meter per second. Nah, kemudian dia ada percepatan sebesar 2,5 meter per second. Yang ditanya adalah XT-nya berapa, jaraknya berapa, delta X-nya berapa. Kalau kita lihat mencari X, tidak mungkin pakai rumus yang pertama, kita mencari pakai rumus kedua atau ketiga, tetapi kita tidak punya waktunya, pasti kita pakai rumus yang ketiga. Karena kalau rumus yang kedua ada waktu, sehingga kita akan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A dikali delta X. VT kuadratnya berarti 14 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 2,5 dikali XT dikurang X0. Nah, X0 nya kita angkat dari 0, berarti ini 196 sama dengan 16 ditambah 5 XT, berarti ini 180 sama dengan 5 dikali XT, atau XT nya itu adalah 36 meter. Apakah bisa pakai rumus kedua? Bisa sebetulnya. Jadi kalau kita mau pakai rumus kedua sebenarnya boleh, tapi kita harus menghitung ini dulu. Jangan tahu kita menghitung apa. Kita menghitung T karena kita tidak punya keterangan waktu dari rumus ini. Kita bisa tahu berapa waktunya, coba kakak hitungkan, nanti kalian bisa hitung sendiri X-nya, atau kita hitung VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya adalah 14 V0. Yang 4 ditambah A nya 2,5 dikali T, ini 10 sama dengan 2,5 dikali T, sehingga T-nya adalah 4 detik. Nantinya T dimasukkan ke rumus kedua, jadi X-nya harus sama dengan ini, kira-kira seperti itu. Tapi nanti di soal GLBB-nya kita akan bertemu yang namanya perlambatan. Apa sih perlambatan? Perlambatan itu sebenarnya percepatan, cuma nilainya negatif. Jadi cara penyesuaian soalnya bagaimana? Kita akan membuat kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi awalnya berapa nih? Oh, kondisi awalnya V-nya 15. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 meter? Nah, ini saya menjawab soal A-nya dulu. Yang ini adalah VT-nya yang dimaunya 10 meter. 10 meter. Nah, ini kakak menjawab soal yang A dulu ya. Karena VT-nya dia maunya 10 meter per second. Kita punya yang namanya A doang nih, 0,2 meter per second. Jadi VT V0 nya ada A dicari T, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT nya 10, 15 tambah A nya 0,2 dikali T, ini berarti minimal sama dengan 2/10 dikali T, sehingga kalau kita dapat ini bisa dicoret 1/5. T-nya dapat minus. Nah, ini kakak ada salah dia.
dibilang perlambatan karena perlambatan kita harus dikasih minus di sininya. Jadi minus 2 minus 5 dikali 5 jadinya plus 25 detik. Nah, bagaimana kalau sampai berhenti? VT kalau berhenti ada percepatannya gak? Gak ada kan? Artinya kalau berhenti, nah ini soal yang B, berarti kita anggap VT-nya adalah 0 gitu. Berapa waktunya? Ya sama aja kayak kita hitung dengan rumus yang sama, VT kuadrat sama dengan V0 ditambah A dikali T, VT-nya adalah 0, V0 adalah 15 ditambah A nya 1/5 minus karena dia perlambatan-perlambatannya, jadi minus dikali T, sehingga ini minus 15 sama dengan minus 1/5 T, sehingga kita dapat T-nya adalah 75 detik. Nah, ini kita tinggal masukin, kalau ditanya jarak ya tinggal kita masukin aja rumus kedua X untuk berhenti, berarti VT-nya 0 juga ya. Berarti ditambah XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A T kuadrat. X0-nya kita nggak tahu nih, kita anggap aja 0. V0-nya berapa? Oh, V0-nya yang tadi 15 dikali 75 ditambah 1/2 dikalikan A-nya tadi minus 5 dikalikan I kuadrat T kuadrat 75 kuadrat. Berarti 75 dikali 75. Nah, ini kita tinggal hitung nih. 75 dikali 15 berarti berapa? Sehingga kita dapat hasilnya adalah 25. Ditambah ini kita bisa coret berapa ini? 15 125, berarti kan sama ya, 15 kayak 75 itu, tapi ada kali setengahnya, berarti 125 dibagi 2 hasilnya adalah 5 10 12 5 6 25 plus dikali 25 sehingga kita akan dapat hasil X nya adalah 5 6 25. Jadi tidak terlalu sulit ya, ternyata untuk pelambatan sama aja, cuman nilainya negatif. Nilai negatif jadi sama aja. Contoh nih, contoh sebuah pesawat mendarat dengan kecepatan 120 meter, menggeram sampai berhenti dalam waktu 10 detik. Maka ada awal dan ada akhir. Awal kecepatannya 120 meter per second. Akhirnya berapa kak? Sampai berhenti. Nah, VT-nya adalah 0 meter per second. Waktunya ada kak? Waktunya ada nih, 10 detik. Ditanya berapa percepatannya? VT, V0 T, VT, V0 T sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya adalah 0. V0-nya 120 ditambah A ditambah T-nya 10, berarti minus 120 sama dengan A dikali 10, sehingga hanya minus 12 meter per second. Kita akan coba hitung jarak tempuhnya berapa. Sekarang sudah punya lengkap nih, sudah ada T, sudah ada A, minus 12, tinggal mau pakai rumus yang mana? Bisa gak ya? Kita coba pakai rumus yang ketiga, jadi kita tidak terkait dengan T-nya. Boleh aja, karena VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. VT kuadrat berarti ini 0 kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali minus 12 dikali delta X. Berarti ini adalah angka-angka yang bagus, 12 gitu ya. Jadi kakak nggak ngitung nih, dipindahkan ke sini jadi 120 kuadrat, berarti minus 120 dikali 120. Kenapa minusnya cuma 1? Karena ini 120 dikali 120 ditambah dengan sama dengan minus 24 delta X. Berarti nanti delta X nya adalah minus 120.
dikali 120 dibagi minus 24. Nah, ini boleh kita coret sehingga hasilnya kalau kita dicoret 20 dibagi 12, berarti ini 10 dibagi 12 ada 2. Coretnya jadi 6. Nanti delta X nya itu adalah 60 dikali 16 meter. Kalau yang dibingung, coba kita hitung. Menghitungnya dengan cara yang coret-coretnya sedikit tricky. Kalau kalian menghitung sendiri juga boleh. Kita akan coba di sini, kita coba perhitungan cara biasa, berarti 0 sama dengan 14.400 dikurang 24 delta X, sehingga delta X nya akan dapat pindah ke sebelah sini. Jadi minus 14.400 dibagi minus 24. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 600 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ingat, kalau perlambatan kita pakai minusnya, kita akan masuk ke soal berikutnya. Di soal ini disebutkan sebuah trailer sedang bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Tiba-tiba di depan jalan terdapat peti kemas yang berjarak 60 meter. Karena hal itu, maka trailer direm dan berhenti dalam waktu 10 detik. Tentukan apa yang terjadi. Jadi ini soalnya biasanya di sekolah-sekolah unggulan cukup ada soal-soal yang cukup sulit. Tetapi sebenarnya tidak sulit kalau kita gambarkan ceritanya. Jadi ada sebuah trailer itu di sebuah truk besar. Kalau digambar sedikit ya, di depannya ada sebuah kontainer dalam jarak 60 meter. 60 meter ini rumus-rumusnya, dia kecepatan awalnya ini bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Berarti ini kalau kita lihat kondisinya, kondisi pertama, di sini kondisi kedua, di sini kondisi pertama, ini berarti V0-nya 15 meter per second. Ini jaraknya 60, berarti ini adalah S atau X. XT trailer direm dan berhenti. Kalau berhenti maka di sini kita punya VT sama dengan 0 dalam waktu. Tanya adalah 10 detik. Pertanyaannya, tentukan apa yang terjadi maksudnya. Maksudnya apa yang terjadi ini tuh begini. Apakah si trailer ini menabrak kontainer atau tidak? Berarti kita cuma punya ruang atau berhenti sebesar 60 meter. Jadi berapa sih jaraknya si trailer itu berhenti, kita harus tahu dong. Jadi kita harus tahu nih trailer berhenti dalam jarak berapa. Tetapi kita tidak menggunakan si 60 meter ini. Jadi ini sebenarnya bukan XT yang kita mau. Cari XT-nya berapa sih? X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Kenapa kita pakai rumusnya ini? Karena punya T-nya. Tapi kita punya masalah, kita tidak punya A. Sebelum kita mencari A yang kita mau, cari A-nya dulu nih. Pakai rumus yang mana? Bisa pakai rumus yang di bawah atau yang di atas, pakai rumus yang di atas. Kenapa kita punya T? Jadi ini VT-nya sama dengan V0 tambah A dikali T. VT-nya 0, V0-nya 15. A ditambah A dikali dengan T-nya itu adalah 10. Maka kita dapat nih A-nya adalah minus 1,5 meter per second kuadrat. Kenapa minus? Karena di rem pelambatan nanti kita tinggal masukin di sini X0 ditambah V0-nya dikali 5, V0-nya 15 dikali 10 dikurang setengah dikali 3 dikali min 3 per 2. Nah, ini min aja. Benar ke depan dikali T kuadrat berarti 10 kuadrat. Yang akan dilanjutkan perhitungan di sini XT-nya itu adalah 150 dikurang. Nah, ini bisa dicoret nih. Berarti kan setengah dikali 3 per 2 dikali 100 ya.
100-nya bisa dicoret nih, berapa nih? 25. Berarti dikurang 75 artinya 150 dikurang 75 hasilnya 75 meter. Nah ternyata si trailer ini berhenti 75 meter, berarti di belakang sini nih. Nah berhentinya dia ada, harusnya kan 60 meter, jadi dia hanya punya 60 meter, tetapi dia berhenti di 5 meter. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kontainer trailer menabrak kontainer gitu ya. Nah kita coba lagi satu soal. Biasanya kan ada dua jenis, yang kalau yang ini berkaitan dengan jarak gitu, tapi dikasih tahu waktu juga bisa berkaitan dengan jarak. Sekarang kita kasih tahu perlambatannya. Nah ini lebih gampang lagi nih. Apakah si nenek terlambat? Ijuk sedang mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per second. Tiba-tiba 60 meter di depannya lewat seorang nenek. Dia mengerem dengan perlambatan, atau tadi dikasih tahunya adalah waktu kalau sekarang dikasih tahunya adalah perlambatan ya. Atau hanya gitu sama nih, berarti sekarang si Ijik sedang mengendarai motor. Di sini ada nenek-nenek dengan jarak berapa nih? 60 meter gitu dah. Si Ijik. Nah, ini kondisi pertamanya, dimana dia punya V0 itu adalah 20 meter per second gitu ya. Dia punya A. Nah, tentu pastinya kita ingin tahu kondisi keduanya nih. Dia VT ya. VT ini istilahnya berhenti atau tidak. Berhenti itu berarti VT-nya 0 meter per second. Apakah di sini sudah berhenti atau belum? Nah, kita punya A 7 meter per second. Nah, ini kita punya rumus-rumusnya. Tapi kalau ini setelah aswal, ternyata yang dibutuhkan itu hanya berhenti di sini ya, betul. Tapi apakah berhentinya dalam jarak 60 meter? Jadi yang paling penting sekali itu berhentinya dalam jarak yang berapa? Untuk berhenti dalam jarak berapa, kita bisa menggunakan dua rumus. Apakah pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Mungkin rumus ketiga, boleh mana aja. Misalnya kakak, kamu mau pakai rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali delta X. Nah gitu ya, VT nya 0, V0 nya pasti 20 dikuadratkan ditambah 2 dikali A. 7 minus, tapi ya karena perlambatan dikali delta X, kita tidak tahu, berarti ini adalah minus 400 sama dengan minus 14 dikali delta X. Nah kita bisa dapat lagi delta X nya adalah 400. Ini minusnya boleh dicoret dibagi 14. Berapa ya 400 dibagi dengan 14? Berarti berapa nih? 14 ini dapat kira-kira 28 sekian meter lah. Artinya si Ijik ini berhenti masih di sini, masih di 28, sekitar 28 meter sekian meter berapa. Artinya si nenek ini aman karena jarak 60 meter. Kalau di sini tidak perlu dicari lagi, atau juga bisa sih kita cari waktu aja. Berarti mesti pakai rumus yang pertama dulu nih. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT nya VT nya 0, V0 nya 20, V0 ditambah A min 7 dikali T. Nah ini dapat T nya juga agak kurang bagus, T nya dapatnya adalah 20 per 7 second. Nah agak sulit ya kalau nanti dihitung dengan rumus ini. Harusnya dapatnya seperti ini kesimpulannya. Kalau ketemu soal sulit seperti ini, keputusannya itu adalah masalah apakah jaraknya akan berhenti itu sesuai dengan jarak yang dipunya atau sesuai menabrak. Kalau tidak berarti tidak menabrak, atau lebih berarti menabrak. Kalau kurang berarti tidak. Kalau dikasih waktu T, kita bisa pakai rumus yang pertama kemudian pakai rumus yang kedua,
Kalau tidak dikasih tahu T-nya, dikasih tahu A-nya, kita bisa langsung pakai rumus yang ketiga. Nah, kira-kira seperti itu untuk GLBB. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.